Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Bunda Fitri. Teman-teman di rumah semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik mengenai jenis tanaman obat rimpang-rimpangan dan tanaman obat keluarga. Untuk itu, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, kalian tentu pernah melihat lahan kosong yang tidak terawat, bukan? Bagaimana perasaan kalian ketika melihat keadaan lahan seperti itu? Lahan kosong yang tidak terawat membuat keadaan lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah merupakan kegiatan penghijauan dan merupakan salah satu wujud peduli terhadap lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak diolah akan membuat tanah menjadi subur kembali, teman-teman. Nah, banyak jenis tanaman bermanfaat yang dapat ditanam di pekarangan rumah. Contohnya adalah jenis tanaman obat rimpang-rimpangan seperti jahe, kencur, dan kunyit. Banyak orang yang sudah tahu manfaat tanaman obat tersebut. Cara menanam dan merawatnya pun tidak sulit. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jenis tanaman obat rimpang-rimpangan yang pertama adalah jahe. Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa hangat pada perut. Selain itu, jahe juga berkhasiat untuk menyembuhkan batuk, melegakan napas, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi masuk angin, mengurangi rasa sakit kepala, dan lain sebagainya. Yang kedua, kunyit. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman obat atau rempah. Kunyit dapat dimanfaatkan untuk obat berbagai macam penyakit. Kunyit juga dapat dimanfaatkan untuk membuat minuman jamu dan pewarna makanan alami. Kunyit berkhasiat untuk antimikroba, pencegah kanker, mengatasi penyakit MAH, menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah, antioksidan, mengatasi rasa mual, dan lain sebagainya. Kunyit sangat baik ditanam pada awal musim hujan. Kunyit akan tumbuh subur di tanah yang gembur dan di bawah sinar matahari yang cukup. Yang ketiga, kencur. Kencur memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai obat influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Beras kencur merupakan minuman jamu dari kencur yang banyak penggemarnya. Kencur sangat mudah untuk ditanam pada lapisan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dengan sinar matahari yang cukup, tanaman kencur dapat hidup dengan mudah. Selanjutnya, tanaman obat keluarga atau yang disingkat menjadi toga. Tanaman obat keluarga merupakan sekumpulan tumbuhan atau tanaman yang dipetik untuk dipakai sebagai bahan pembuatan obat herbal untuk mengobati penyakit. Ada banyak penyakit yang bisa diatasi hanya dengan memanfaatkan tanaman obat keluarga ini karena mengandung zat tertentu yang memberikan khasiat pengobatan. Tanaman-tanaman yang memberi efek pengobatan tersebut bisa dibudidayakan sendiri di rumah atau memetiknya karena banyak juga yang tumbuh liar. Tanaman obat keluarga sendiri ada banyak macamnya. Berikut ini beberapa tanaman obat keluarga beserta khasiatnya untuk mengobati beragam keluhan dan penyakit. Disimak ya teman-teman. Yang pertama, belimbing. Belimbing adalah buah yang mempunyai cita rasa asam dan manis.
Di dalamnya terkandung banyak air, sehingga banyak diolah menjadi minuman yang menyegarkan. Pada bagian buahnya terdapat banyak sekali kandungan vitamin C. Orang yang mempunyai masalah pada ginjalnya disarankan untuk banyak mengkonsumsi belimbing karena pada buah ini terkandung asam oksalat. Sebaliknya, orang-orang dengan kolesterol tinggi atau diabetes tidak boleh mengkonsumsi buah ini karena mengandung gula tinggi. Yang kedua, kangkung. Kangkung adalah sayur yang ditanam sebagai makanan. Kangkung merupakan tumbuhan yang dapat ditemukan di kawasan Asia, termasuk Indonesia, terutama pada kawasan-kawasan berair. Kangkung biasa diolah menjadi tumisan atau cak kangkung, bumbu tauco atau terasi. Kangkung sendiri tergolong ke dalam tanaman obat keluarga yang mampu menyembuhkan penyakit urat saraf lemah, sakit kepala sebelah atau migrain, insomnia, sariawan, sakit gigi, wasir, sembelit, cacar air, dan frambusia. Daun sirih mempunyai kegunaan sebagai tanaman herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti batuk berdahak, sariawan, bronkitis, kulit berjerawat, sakit gigi, keputihan, demam darah, haid tidak teratur, asma, dan lain sebagainya. Daun jambu biji bisa menanggulangi masalah diare. Masalah kesehatan yang banyak menimpa orang ini tidak bisa dianggap enteng. Tercatat bahwa setiap tahun banyak orang yang meninggal akibat diare kronis. Untuk itu, segera gunakan daun jambu biji jika kalian terkena diare. Kayu manis adalah rempah tradisional yang telah lama digunakan oleh manusia sebagai bumbu penyedap masakan. Kayu manis bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen untuk meringankan beragam penyakit seperti jantung, radang sendi, perut kembung, dan kulit dengan menambahkan madu sebagai campurannya untuk memberikan rasa manis. Selanjutnya, jeruk nipis. Jeruk nipis menjadi buah yang sangat akrab di tengah masyarakat Indonesia. Buah yang banyak tersebar di Asia dan Amerika Tengah ini mempunyai rasa daging buah yang asam. Di dalamnya terkandung banyak vitamin C dan asam sitrat. Jeruk nipis bisa digunakan untuk menyedapkan masakan, membuat minuman, bahan pembuatan asam sitrat, serta campuran jamu. Selain itu, jeruk nipis juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati ambeien, amandel, anyang-anyangan, batu ginjal, batuk disertai influenza, demam, difteri, haid tidak teratur, vertigo, dan lain sebagainya. Nah, begitu teman-teman materinya. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, Bunda akan berikan kuis untuk teman-teman. Dicatat ya. Kuisnya adalah sebutkan tanaman obat di sekitar kalian dan tuliskan manfaatnya, minimal 3. Baik teman-teman, materi pada hari ini Bunda cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bunda akhiri, say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.